Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri dalam bentuk tan. Kemarin kan di video sebelumnya saya sudah jelasin persamaan trigonometri dalam bentuk sin, cos. Dan video ini saya akan menjelaskan persamaan trigonometri dalam bentuk tan ya. Oke ya, persamaan trigonometri dalam bentuk tan. Oke, di sini kita lihat bahwa konsepnya, kalau dia bentuknya derajat, dia bentuknya tan X sama dengan tan alpha. Jadi ini X sama dengan alpha ditambah, dia cuma satu aja ya, ditambah K kali 180. Kalau ini derajat. Tapi dia kalau dalam bentuk radian atau dalam bentuk pi, dia jadinya seperti X sama dengan alpha ditambah K kali pi. Tinggal kita ganti aja. Ini dalam bentuk derajat, ini dalam bentuk radian. Oke. Jadi yang tan ini beda sama sin sama cos. Kalau sin sama cos itu dia ada dua, sedangkan di sini tan itu dia cuma satu. Oke. Itu lebih memahami lagi. Misalnya saya punya contoh soal seperti ini. Misal ya, saya punya tentukan persamaan tan 2x sama dengan 1. Terus ini dimana x-nya itu berada dari 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, kalau dia pakai 0 sampai 180 derajat, berarti dia pakai rumus yang pertama ini, bukan yang pakai ini. Ingat ya, ini derajat, ini pi atau radian. Oke, berarti kita lihat sini, kita bikin tan 2x sama dengan tan berapa yang menghasilkan 1? Tan 45. Oke. Jadi ini sebagai x-nya, ini sebagai alpha. Yang konsep ini x alpha. Berarti ini 2x sama dengan 45. Oke. Dari sini ini kita tidak boleh membagi. Kita satu-satu, kita masukin rumus yang ini. Satu aja rumusnya. Karena ini jadi rumusnya di sini kita lihat, rumusnya itu x sama dengan alpha ditambah k kali 180. Jadi di sini 2x sama dengan alfanya ini kan 45. Jadi 45 ditambah k kali 180. Nah, di sini baru kita bagi. Jadi x sama dengan 45 ini jadi dibagi 2, 22,5 ditambah k kali 90. Oke. Cara kerjanya sama kayak kita mengerjakan sin cos. Berarti ini kita misalkan k-nya itu sama dengan 0. Kalau k-nya sama dengan 0, kita masukin x-nya ini ke persamaan yang ini. Jadi di sini sama dengan 22,5 ditambah 0 kali 90. Jadi ini jawabannya 22,5. Apakah 22,5 ini masuk antara 0 sampai 180? Ini masuk. Kalau dia masuk, berarti ini kita lanjut. Kita lanjut lagi, K sama dengan 1. K sama dengan 1. Masukin di sini. Jadi ini X sama dengan 22,5 ditambah 1 kali 90 sama dengan ini, jadi 22,5 ditambah 90 itu jawabannya 112,5. 112,5. Nah, 112,5 ini masuk nggak? Berarti ini masuk juga. Tapi kalau kita bikin di sini, maaf lanjut lagi, k-nya sama dengan 2. Kita masukin ini k2 ini ke sini lagi. Jadi ini x-nya sama dengan 22,5 ditambah 2 kali 90. Jadi ini x sama dengan 22,5 ditambah 180. Jadi ini x-nya sama dengan 202,5. 202,5 ini udah lewat 180, berarti tidak masuk. Jadi yang masuk itu 22,5 dan 112,5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu kita bikin 22,5 derajat dan
12,5 derajat. Oke, jadi paham kan sampai sini? Jadi kita bisa tahu mana kita pakai derajat dan mana juga kita pakai radian. Oke, di contoh soal selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara yang pakai radian ini. Oke ya, saya hapus dulu ini. Oke, baiklah, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Kita mau contoh yang pakai radian. Oke, ini saya hapus karena ini pakai derajat. Contoh selanjutnya saya akan membahas contoh yang pakai radian. Oke. Di sini kita lihat, misalnya saya punya soal misalnya tan setengah x sama dengan tan pi per 6, terus di mana x-nya itu 0 sampai dengan 2pi, artinya 0 sampai dengan 2. Oke, lanjut lagi nih, 0 sampai dengan 2pi, artinya 0 sampai 2pi. Kita lihat sini. Berarti ini kalau pakai pi, berarti dia pakai rumus yang ini, ada pi-nya. Kalau dia pakai derajat, berarti rumusnya pakai derajat seperti ini. Jadi paham kan sampai di sini? Jadi kita lihat bahwa sini tulis, jadi ini tan setengah x sama dengan tan pi per 6. Jadi ini sebagai x, ini sebagai pi-nya, alfa kan, pi-nya sebagai alfa. Jadi kita masukin rumus yang ini. Rumusnya jadi x sama dengan alfa ditambah k kali pi. Oke, jadi di sini kita lihat, dan kita masuk ke sini. Jadi x-nya 1/2x sama dengan alfanya pi per 6 ditambah k kali pi. Jadi supaya ini x, berarti semuanya dibagi dengan 2 atau kita kalikan 2 supaya jadi x. Jadi ini x sama dengan, kalau ini kan kalikan 2 berarti x sama dengan, berarti ini jadi pi per 3. Oke, paham kan? Ini dibagi 2, ini dibagi 2, jadi ditambah ini jadi 2pi kali k atau k kali 2pi, sama aja sebenarnya ya. Saya bikin k kali 2pi. Oke, kita paham kan sampai sini? Nah, lanjut, baru kita masukin k-nya itu sama dengan 0, sama dengan 1, dan seterusnya. Berarti k sama dengan 0, masukin k sama dengan 0 ke sini. Jadi kalau kita masukin k sama dengan 0, berarti x sama dengan pi per 3 ditambah 0 kali 2pi. Jadi ini sama dengan pi per 3. Berarti pi per 3 itu masuk, karena pi per 3 itu 60, sedangkan ini 360, berarti ini masuk. Terus lanjut lagi, seandainya saya kasih k sama dengan 1. K sama dengan 1, masukin lagi ke persamaan yang ini tadi, yang pi ini. Jadi ini x sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Jadi ini x sama dengan pi per 3 ditambah 2pi per 1. Sama yang penyebut, jadi sama dengan ini 3, ini kali sini, jadi pi ditambah 6pi. Jadi ini x-nya sama dengan 7pi per 3. 7pi per 3 ini udah lewat dari 2, berarti tidak masuk. Jadi penyelesaian persamaan dari tan setengah x sama dengan tan pi per 6 itu yang masuk cuman himpunannya pi per 3. Oke, paham kan sampai di sini? Gimana cara membedain kapan kita menggunakan derajat dan kapan kita menggunakan yang radian? Oke ya, paham ya sampai sini? Kalian harus paham, harus tahu konsepnya, kapan kita yang pakai ini dan kapan kita pakai gini. Jadi kalau udah tahu konsep, saya rasa semua soal tidak terlalu susah. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai persamaan trigonometri dasar yang tan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.